lagi di Arah Rencana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurusan di ranah Saintek. Kalau misalkan teman-teman semua penasaran kita akan membahas jurusan apa, mendingan kita kenalan langsung yuk sama narasumbernya. Boleh dong Mbak kenalan sendiri ya? Boleh dong. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Syifa Hana Agristia, bisa dipanggil Syifa, dari jurusan Pembangunan Wilayah di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada angkatan 2018. Oke, thank you banget Mbak Syifa udah mau berkenan untuk sharing di sini. Sama-sama. Awalnya aku pengen tanya, kenapa Mbak Syifa memilih di jurusan Pembangunan Wilayah? Karena kan mungkin jurusan ini banyak yang belum tahu ya. Ya. Terus dari mana Mbak Syifa akhirnya terinspirasi dan memilih jurusan itu? Oke, jadi sebelumnya latar belakangnya teman-teman mungkin aku pengen kenalin diriku terlebih dahulu kali ya. Aku tuh orangnya kayak gimana, pengennya tuh yang kayak gimana. Jadi sebenarnya waktu SMA dulu aku tuh bingung gitu, sempat bingung milih jurusan mau jurusan apa, karena lebih ke kayak mungkin lo sedang mencari identitas diri ya. Sukanya tuh yang apa sih? Apakah aku suka pelajaran biologi kah? Kimia kah? Karena aku dulu IPA. Fisika kah? Kok kayak aku tuh suka semua. Gila, saking pinternya. Pinter banget. Bercanda ya teman-teman ya. Tapi kenyataannya adalah aku bingung. Akhirnya memutuskan paling suka tuh pelajaran apa. Nah, sampai akhirnya aku mikir bahwa ternyata aku tuh orang yang mungkin lebih suka explore, lebih suka mencoba hal-hal baru, yang suka mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah aku temuin sebelumnya. Nah, kalau cari jurusan itu kan biasanya udah spesifik di satu bidang tertentu, ya nggak sih? Dia kan emang untuk spesialisasi gitu. Itu akan jadi satu bidang ilmu yang akan selalu kita pegang di karir kita ke depan gitu. Istilahnya satu bidang yang akan menentukan hidup gitu. Kalau aku bisa bilang saat itu. Jadi untuk memilih suatu jurusan saat itu nggak main-main buat aku. Sehingga untuk itu aku tuh cari bidang apa yang sebenarnya spesifik, tapi itu aku banget gitu. Dan setelah itu aku cari-cari, karena di pilihan IPA tuh kan sebenarnya banyak, tapi sebenarnya nggak banyak juga gitu pilihannya. Ada yang kayak kalau di UGM sendiri ada yang MIPA, terus habis itu MIPA tuh kan ada kimia, ya kayak pelajaran-pelajaran IPA biasa lah. Terus ada teknik, ada kedokteran, ada keperawatan, farmasi dan sebagainya. Nah, itu tuh berkaitan dengan mata pelajaran. Tapi ada satu menarik yang kalau di UGM sendiri itu belum pernah aku temuin atau baru ketemu tuh di semester 1, yaitu adalah pelajaran geografi. Nah, ada fakultas geografi di UGM, dan perlu diketahui juga bahwa fakultas geografi ini fakultas geografi pertama di Indonesia. Gitu. Jadi dia fakultas negeri, kalau nggak salah sih satu-satunya yang negeri ya. Kalau yang swasta ada juga satu di UMS. Nah, kalau yang di UGM, kalau yang di negeri itu cuma di UGM setauku. Karena beberapa jurusan geografi di universitas lain tuh masuknya di FMIPA. Nah, kita udah punya fakultas sendiri nih. Nah, di fakultas geografi itu kenapa akhirnya aku milih jurusan PW? Karena aku melihat di pembangunan wilayah itu kita bisa mengeksplorasi suatu daerah, suatu wilayah, suatu ruang kalau teman-teman geograf bilang, dan kita bisa mengembangkan itu dengan pendekatan geografi gitu. Jadi entah kita bisa belajar tentang fisik wilayahnya, bisa tentang orang-orangnya, bisa tentang perencanaan di daerahnya, ekonomi, sosial, politik, sebagainya, itu bisa kita bahas. Nah, itu yang akhirnya membuatku tertarik untuk aku ambil jurusan di pembangunan wilayah, sampai sekarang tuh masih betah gitu. Oke, menarik banget ya alasannya, jadi alasan yang kompleks gitu. Nah Mbak, kan pembangunan wilayah ini tuh masuk ke fakultas geografi. Dimana dulu pas SMA, geografi itu tuh masuk ke ranahnya anak-anak sosum nih, anak-anak IPS pasti dipelajari geografi. Sedangkan sekarang pas kuliah, justru dia masuk ke Saintek. Boleh dong Mbak dijelasin yang memberikan ciri khas kalau Saintek banget atau ilmu-ilmu pasti banget, terutama di pembangunan wilayah itu apa? Oke, kalau teman-teman pengen tahu ya, berarti mata kuliahnya ya? Betul. Yang ada di PW itu sebenarnya nanti teman-teman aku bagi mungkin jadi per tahun ya teman-teman.
tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama itu nanti teman-teman akan belajar tentang geografi basicnya dulu. Jadi karena kita itu nanti akan merencanakan suatu wilayah dengan pendekatan geografi, itu yang membedakan kita dengan jurusan-jurusan perencanaan lainnya. Karena kan ada banyak ya jurusan mungkin PW, terus ada PWK, terus nanti ada juga kebijakan publik misalnya. Itu kan juga berkaitan dengan kebijakan dan dengan pembentukan suatu suatu perubahan gitulah untuk wilayah dan juga untuk masyarakat gitu. Nah, di PW sendiri kenapa dia di Fakultas Geografi ya karena dia akan membangun suatu wilayah atau merencanakan wilayah dengan pendekatan geografi. Itu makanya masuknya Fakultas Geografi. Nah, di tahun pertama itu nanti kita akan diajari tentang basic-basicnya, termasuk pemetaan, termasuk geologi, bebatuan, tanah-tanah gitu. Terus ada yang paling penting sih bentang lahan, karena bentang lahan tuh ada banyak banget teman-teman yang kita tuh harus pelajari satu-satu gitu, karena tiap wilayah itu punya karakteristik yang beda-beda. Terus yang kedua, kalau di PW sendiri spesifik kita akan mengenal karakteristik wilayah. Karena setelah kan kalau yang satu tahap pengenalan ya, kalau tahap kedua tuh karakteristik wilayah dan juga kita tahu potensi serta ancamannya. Jadi kalau wilayahnya yang ada gunungnya berarti ancamannya apa, terus potensinya kayak gimana, bagusnya dijadiin tempat yang seperti apa. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita mempelajari perbedaannya, terus persamaannya, dan juga bagusnya tuh buat apa dan ancamannya jangan buat apa, kayak gitu kan. Terus yang ketiga, nanti di tahun ketiga kita belajar tentang kebijakan. Jadi gimana kita bisa belajar untuk praktikum-praktikumnya itu juga membuat dokumen-dokumen kebijakan gitu. Jadi kita disuruh bikin RTRW. RTRW itu rencana tata ruang wilayah. Terus habis itu juga disuruh bikin RPJM, terus RPJMD, RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah. Itu nanti teman-teman akan pelajari semuanya di tahun ketiga kebanyakan gitu. Tapi dari tahun kedua udah dilakukan pengenalan juga sih. Oke, menarik banget tadi udah disampaikan sama Mbak Syifa apa aja sih yang dipelajari di masing-masing semesternya. BTW ngomong-ngomong, ternyata di pembangunan wilayah ini tuh hampir mirip-mirip sama nama yang ada di fakultas lain. Kayak contohnya ya Mbak, kalau di teknik itu ada perencanaan wilayah dan kota atau PWK. Terus ternyata tadi di geografi ada pembangunan wilayah. Sama kemarin aku pernah dengar ada di ranah sosum namanya perencanaan PEK, pembangunan ekonomi kewilayahan. Boleh mungkin Mbak Syifa selaku anak PW menjelaskan secara garis besar apa aja sih perbedaan dari masing-masing itu? Oke, kalau mungkin perbedaannya yang tadi sudah sempat aku singgung dikit, bahwa memang itu tuh sebenarnya dari awal terangkum jadi satu studies gitu ya, yaitu development studies. Jadi development studies tuh nggak cuma terdiri dari satu fakultas aja, tapi juga banyak ke bidang itu tuh terangkum jadi development studies. Itu ada PWK, ada PW, termasuk ada PEK, terus ada juga kalau di SV itu DEB ya? Ya, DEB yang PEK tadi, pembangunan. Oh, PEK itu DEB, oke. Terus ada juga MKP kalau nggak salah, terus ada macam-macam deh teman-teman bisa temukan development studies, dan itu bisa ada di UGM ataupun di universitas lain. Nah, yang membedakan sendiri itu apa spesifiknya di PW? Itu tadi karena kita berbasis pendekatan geografi, di mana dalam melihat suatu wilayah itu kita melihat ekologinya, terus melihat secara spasial, secara keruangan, yang ketiga secara kompleksitas wilayah, karena kita melihat suatu wilayah itu kompleks alias nggak ada yang sama di tiap wilayah itu, bahkan tiap dusun, tiap desa pasti ada perbedaannya gitu. Kalau pembangunan wilayah sendiri di semester atas biasanya ada pembagian konsentrasi gitu nggak sih Mbak? Pembagian konsentrasi di ini ya, enggak sih, biasanya kita membagi konsentrasinya waktu skripsi aja. Oh ya, boleh dong Mbak dijelasin apa aja biasanya pembagian atau klasifikasi yang dipelajari di semester atas atau mungkin buat skripsinya itu? Oke, kalau mungkin sekarang tuh kita dalam membuat penelitian itu diarahkan untuk penelitian-penelitian yang saat ini lagi in atau lagi hot istilahnya, untuk
pengembangan suatu wilayah. Contohnya apa? Contohnya yang berkaitan dengan SDGs. SDGs nih teman-teman tahu Sustainable Development Goals, yang dimana itu adalah banyak tujuan pembangunan berkelanjutan di situ yang bisa teman-teman jadikan topik. Jadi sebenarnya PW ini erat kaitannya dengan SDGs itu kan. Jadi kita bisa mencari topik-topik dan juga tadi penjurusan ataupun konsentrasi dari PW apa yang kita pelajari di 3 tahun itu dari topik-topik SDGs. Aku sendiri kalau bisa cerita, aku tentang tinjauan spasial perizinan usaha di Kabupaten Sleman. Jadi aku semi ekonomi regional, tapi aku meninjau secara spasialnya, secara keruangan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman di pembangunan wilayah ya Mbak. Kalau di pembangunan wilayah sendiri, apakah ada kuliah lapangan, terus disuruh praktikum, bikin laporan praktikum gitu sih? Iya, pasti ada lah ya. Namanya kita belajar sebagai geograf gitu, untuk merencanakan suatu wilayah pasti kita perlu yang namanya main-main ke wilayah. Bener. Nah, main-main itu bisa kita sebut sebagai praktikum lapangan gitu kan teman-teman. Jadi memang ada nanti kita tiap tahunnya itu ada namanya KKL, kuliah kerja lapangan, ada 1, 2, 3 gitu. Jadi disitulah nanti kita bereksperimen, kita bisa belajar banyak, mirip-mirip kayak study tour waktu SMP, SMA, SD dulu. Kalau mungkin ikan ingat mirip kayak gitu perjalanannya, tapi yang KKL ini itu lebih spesifik dan nanti ada dosen yang menjelaskan terkait suatu fenomena, terkait suatu bentang alam dan sebagainya gitu. Biasanya kalau KKL itu lokasinya di mana, berapa lama, terus kegiatannya ngapain aja? Apakah kita sebatas mendengarkan penjelasan dari dosen atau mungkin kita harus membuat penelitian atau gimana? Kalau yang di KKL 1 itu tuh biasanya kita membelah Pulau Jawa. Jadi dari pantai selatan ke pantai utara, kan kebetulan kita sekarang ada di Jogja ya, jadi ke pantai selatan tuh dekat gitu. Nah nanti langsung ke berhenti sih, ada stop site-nya nanti untuk menjelaskan atau untuk mengetahui suatu bentang lahan tertentu gitu, nanti sampai ke pantai utara yang ada di Semarang. Nah terus habis itu kalau KKL 2 sama KKL 3 itu sebenarnya beda-beda tiap angkatan biasanya kalau di PW sendiri. Jadi terserah angkatannya mau di mana gitu. Biasanya kalau angkatan kedua, ini yang sebelum Covid ya, biasanya angkatan kedua itu tuh di Jawa, tapi Jawa yang nggak cuma DIY Jateng, biasanya kayak gitu, atau Jateng Jatim kayak gitu deh. Nah tapi kalau KKL 3 tuh biasanya di luar Jawa kayak gitu. Nah dan apakah harus apa tadi? Bikin penelitian, terus berapa lama waktunya? Kalau tentang penjelasan dosen pasti ada penjelasan dosen di setiap KKL-nya, tapi nggak sebanyak itu gitu. Jadi tetap kita yang namanya praktikum, kita yang praktik gitu, kita yang melaksanakan, kita yang benar-benar berlatih untuk bisa mengerti apa yang sudah kita pelajari di 1 semester atau 2 semester di tahun tersebut gitu. Jadi nanti ketika teman-teman belajar, misal tahun pertama kan ada semester 1, semester 2. Nah nanti semester 1 dan semester 2 itu pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan kita praktikkan di KKL 1. Nanti gitu terus-terusnya sampai KKL 3 kayak gitu. Berarti selama 8 semester berkuliah itu ada 3 kali KKL ya? Betul. Oke, dan outputnya dari KKL itu apa? Laporan? Nanti ada laporannya, tapi tenang aja, laporannya juga seru banget, enjoy kayak journaling gitu. Oh iya? Iya, kayak journaling. Terus di akhir tetap ada skripsi kah Mbak? Tetap dong. Enak banget ya kalau nggak skripsi ya, tapi biasanya kan gitu ya, ada beberapa prodi tertentu mungkin yang mengkhususkan boleh nggak skripsi tapi dia harus mengambil tugas akhir gitu. Oh, oke. Tapi kalau di pembangunan wilayah tetap ada skripsi ya? Tetap ada skripsi. Ini topik skripsi tuh seputar apa sih kalau anak-anak pembangunan wilayah, biar teman-teman juga ada gambarannya? Oke, jadi topik-topik skripsi itu tadi seputar SDGs, atau biasanya seputar kebencanaan juga ada, terus geografi politik ada, geografi ekonomi regional juga ada, terus soal apalagi ya, geografi regional Indonesia juga ada. Banyak sih topik-topik menarik yang ada di sekitar kita untuk dijadikan skripsi gitu. Bahkan soal apa ya, misalnya ya kejadian-kejadian unik yang lucu, yang misalnya kayak bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap
pengguna Twitter, terus nanti bisa, terus habis itu nanti dilihat dari tweet-tweetnya, misalnya banyak yang nge-tweet apa dan daerahnya di mana, ditinjau secara spasial gitu kan bisa. Ada informasi geografisnya di setiap tweet yang kita bikin gitu, dan itu bisa dijadiin penelitian sendiri gitu. Menarik banget ya, ternyata luas ya cakupan yang bisa dijadikan bahan skripsi. Biasanya setelah kita ngomongin KKL, terus di semester-semester tua selain skripsi ada juga magang. Kalau anak-anak PW biasanya magangnya di mana tuh? Magangnya banyak teman-teman, kita bisa magang di perusahaan konsultan gitu, atau bisa juga di kayak kementerian atau di dinas kayak gitu sih. Kalau kementerian biasanya pada ke Bappenas, terus Bapeda, terus ke Kemen PUPR, habis itu banyak sih ketenaga kerjaan, Kemendes itu juga bisa, atau dinas-dinas yang serupa gitu ya. Dan juga ya konsultan tadi sih, perencanaan. Oke, itu tadi kita udah ngebahas masalah magang. Selanjutnya ada kegiatan lagi nih yang biasanya anak-anak semester tua suka lakuin. Tau nggak apa? Apa tuh? KKN. Oh, oke. KKN. Kalau KKN-nya anak PW, biasanya program kerja yang diajukan tuh seperti apa Mbak? Biar ada gambaran. Banyak banget teman-teman program kerja yang bisa dilakukan di KKN ya. For your information juga nih kan, sebenarnya pelajaran-pelajaran di KKN atau teori-teorinya KKN. Jadi sebelum KKN nih teman-teman, biasanya itu nanti dikasih pembekalan terlebih dahulu. Nah, biasanya yang memberikan pembekalan itu kebanyakan tuh materi-materi PW, kalau Niken bisa tahu gitu ya. Karena sebenarnya pelajaran-pelajaran di PW itu adalah terapan yang bisa kita gunakan untuk merencanakan suatu daerah gitu. Dari skup bisa desa, bisa kecamatan kayak gitu kan. Dari skup untuk unit KKN gitu. Jadi banyak ilmu-ilmu di PW yang kepake di KKN gitu. Nah, contoh-contoh prokernya itu udah banyak, bisa pemetaan, bisa FGD atau perencanaan yang berbasis masyarakat gitu kan. Terus habis itu banyak sih, aku gak bisa nyebutin semuanya, tapi teman-teman banyak dapat hal dan banyak dapat pelajaran PW yang nanti kepake untuk KKN. Jadi untuk bikin proker untuk KKN tuh kalau dari anak PW sendiri nggak bingung gitu, karena udah banyak contoh-contohnya. Setidaknya juga dengan teman-teman melihat video ini udah punya gambaran ya, besok kalau misalkan masuk terus KKN atau magang gitu, apa kegiatan yang bakal teman-teman lakukan. Oke, setelah tadi kita bahas tentang kegiatan akademik, selanjutnya aku pengen ngomongin masalah yang sensitif buat mahasiswa, yaitu masalah nilai. Misalnya kan ada jurusan-jurusan tertentu yang dianggap strict dan susah dapat nilai. Kalau di pembangunan wilayah ini termasuk susah atau gampang kah dapat nilai bagus? Oke, sebenarnya itu relatif ya buat tiap orang. Ada yang bilang susah, ada yang bilang gampang gitu. Karena masing-masing orang pasti beda-beda lah daya pikirnya. Tapi kan yang mau aku sampaikan di sini, kalau itu tuh bisa dilatih, bisa dibikin gitu loh. Nilai yang bagus gitu bisa dicapai gitu. Jadi selagi kita ada usaha, selagi kita selalu belajar dan mau terus berusaha mendapatkan nilai yang baik atau menjadi yang terbaik, memahami pelajaran-pelajaran itu, pasti insya Allah nilainya juga bisa bagus gitu. Setuju banget sih, jadi tetap harus diusahakan. Kalau misalkan dapat nilai jelek, sistemnya di pembangunan wilayah UGM apakah dia ada remedial untuk memperbaiki nilai atau harus ngulang di semester berikutnya? Oke, kalau setauku sih ya, selama udah mau lulus ini sampai sekarang sih aku belum menemukan yang ada namanya sistem remedial di PW gitu. Aku nggak tahu ke teman-temanku, tapi setauku sampai sekarang teman-temanku dan aku itu belum mengalami itu. Nah, emang sistemnya kalau misalkan nilainya kalau ngulang tuh maksimal lah. Ada atau aku minimal C kalau mau ngulang. Oh, C. Oke. Aku nggak tahu sih gimana ngulangnya. Tapi setauku emang gak ada remedi, jadi kalau teman-teman mau ngulang ya ngulang di tahun depan kayak gitu. Oke, berarti tetap sama dengan beberapa jurusan lain yang ada di UGM ya. Selanjutnya ngomongin tentang peran mahasiswa nih. Kan Mbak Syifa juga ketua BEM fakultas ya Mbak. Bisa diceritakan juga apakah kegiatan kalau misalkan teman-teman mau ngambil jurusan pembangunan wilayah akan mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain, terutama kegiatan organisasi, kegiatan lomba, kepanitiaan gitu. Oke, ini justru yang menarik ya Ken ya, karena kalau di geografi sendiri kan ada 3 jurusan. Yang pertama geografi lingkungan, yang kedua kartografi dan penginderaan jauh, yang ketiga ada pembangunan wilayah itu sendiri.
menurut pendapatku pribadi dari 3 jurusan itu justru yang paling mungkin dan yang paling available untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan akademik itu adalah PW gitu. Jadi bersyukurlah mahasiswa PW karena sebenarnya kurikulum kita tuh menurutku udah bagus gitu loh, karena nggak terlalu padat juga dengan praktikum. Kita bisa masih menyeimbangkan dengan organisasi, dengan magang, dengan bekerja atau dengan bisnis, mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain di luar dengan akademik gitu. Bahkan dosen-dosennya pun juga menyarankan selain kita bisa bersibuk-sibuk ria dalam belajar di kuliah, tapi kita juga bisa mengembangkan skill kepemimpinan kita di tempat lain kayak gitu. Karena belajar di PW pembangunan wilayah itu kan soal kebijakan ya, soal gimana kita merencanakan, dan itu ujung-ujungnya ke kebijakan lagi, ke dokumen perencanaan lagi. Nah, gimana kita bisa membuat suatu wilayah yang bagus, kita tuh juga perlu mempelajari ilmu-ilmu itu secara praktik gitu. Kita harus bisa menjadi pemimpin yang baik juga untuk diri kita sendiri minimal. Nah, itu yang diajari dosen-dosenku juga, setidaknya kita punya suatu aktivitas yang bisa mengasah skill kepemimpinan kita kayak gitu. Mungkin buat temen-temen nih Mbak, nanti yang dia masuk ke pembangunan wilayah terus penasaran, aku besok pengen ikut di organisasi apa ya, atau mungkin aku besok pengen untuk ikut lomba apa ya gitu, boleh dong Mbak Syifa menceritakan apa biasanya yang identik dengan pembangunan wilayah banget? Oke, biasanya banyak sih teman-teman lomba-lomba yang identik dengan PW. Mungkin bisa PKM, itu kan universal ya. Terus habis itu juga ISEI, terus apalagi ya, sebenarnya kalau yang soal PW banget itu biasanya berkaitan dengan ISAI yang temanya pasti SDGs, dan itu banyak banget ada lomba-lomba yang temanya SDGs, itu teman-teman bisa ikuti gitu. Dan juga mungkin ada sayembara misal kayak desain kota atau dan sebagainya, itu juga bisa teman-teman ikuti. Berarti memang semua lomba itu sebenarnya terbuka ya untuk jurusan pembangunan wilayah. Betul, karena seperti di alasan awal tadi kan, sebenarnya kan kenapa aku mau masuk pembangunan wilayah, karena dia bisa membahas wilayah dari banyak perspektif gitu. Nah, itu yang aku suka gitu dari jurusan ini. Jadi aku bisa nggak cuma terkungkung di satu sisi aja istilahnya, tapi aku bisa melihat dari banyak aspek yang itu sangat seru menurutku untuk dipelajari gitu. Buat masa studinya sendiri di pembangunan wilayah berapa tahun Mbak biasanya? 4 tahun. 4 tahun ya, sama seperti jurusan-jurusan yang lain. Kalau lulus dapat gelar? SSI, Sarjana Sains. Iya betul, karena kita termasuk klaster Saintek, tapi fakultasnya fakultas geografi sendiri gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin seputar perkuliahan. Selanjutnya yang biasanya jadi bahan pertimbangan teman-teman buat nentuin jurusan adalah prospek kerja atau jenjang karir nanti ke depannya. Biasanya teman-teman di pembangunan wilayah itu nanti kerjanya jadi apa, atau apakah ada instansi tertentu yang biasanya suka dibidik anak-anak pembangunan wilayah? Oke, banyak banget teman-teman sebenarnya peluang kerja ya, baik di pemerintahan maupun di swasta gitu. Itu terbuka sekali dan lebar, apalagi untuk PW karena sekarang keilmuan PW atau geografi itu sedang dicari banyak orang gitu. Terlebih lagi kalau dari pemerintahan sendiri, aku bisa ceritakan sekarang ada kebijakan one map one policy. Jadi apalagi dengan BIG mengeluarkan suatu kalau nggak salah peraturan gitu. Jadi itu banyak sekali dibutuhkan teknisi-teknisi pemetaan, teknisi analisis perencanaan, analisis kebijakan, itu tuh sangat dibutuhkan, dan disitulah PW itu bisa masuk gitu. Itu kalau dari segi pemerintahan ya. Jadi sebenarnya semua kementerian kalau bisa dibilang itu sebenarnya membutuhkan PW gitu untuk bisa menganalisis kebijakan, menganalisis dan membuat dokumen perencanaan. Nah, di sisi lain mungkin bisa juga di konsultan daerah tadi, di lembaga konsultan. Terus habis itu juga apalagi ya kan ya, banyak banget bisnis, sih kalau mau bisa bikin bisnis bisa banget. Terus habis itu juga karena banyak proyekan-proyekan juga yang kalau biasanya mahasiswa tua tuh udah banyak banget tuh agenda-agendanya ya teman-teman. Terus habis itu akademisi juga bisa ya? Akademisi pastinya nggak dipungkiri juga bisa banget
gitu soal akademisi. Terus kalau mau masuk ke perusahaan gitu bisa banget nanti. Kalau nggak salah, aku tuh pernah diceritain deh sama dosenku. Jadi ada yang bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar karena dia menilik suatu fenomena itu bukan, kalau biasanya kan pakai tabel, pakai apa. Nah, kalau dia pakai peta. Jadi itu menjadi suatu yang interesting bagi pihak perusahaan yang meng-hire-nya karena dari situ ada perspektif baru gitu. Karena kalau kita bisa lihat misal suatu fenomena, misal kita pengen tahu nih penduduk yang tertinggi itu di mana. Tapi kan kalau kita lihat dari tabel penduduk yang tertinggi itu ada di mana aja, itu kan kayak kita nggak ngerti kenapa ada di situ gitu. Tapi kalau kita lihat dari peta, mungkin kita bisa lihat polanya, distribusinya, penyebarannya seperti apa, apakah mengelompok, apakah menyebar. Nah, dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi kenapa sih penyebabnya kayak gitu. Menarik banget, ternyata banyak banget prospek kerja yang nantinya bisa teman-teman pilih ketika masuk ke jurusan pembangunan wilayah. Kita tadi udah ngomongin prospek kerja, terus kegiatan akademik. Mungkin aku boleh nanya tentang biaya yang dikeluarkan ya Mbak. Apakah harus mengeluarkan biaya tertentu untuk tadi kuliah lapangan, kemudian apa harus punya alat-alat sendiri yang harus dimiliki personal sehingga harus mengeluarkan biaya gitu? Oke, kalau untuk biaya yang di luar UKT itu sebenarnya kalau selama pengalamanku kuliah di PW itu biasanya keluar untuk KKL. Jadi ada KKL 1, 2, 3 itu di luar dari biaya UKT, dan itu yang menentukan biayanya adalah satu angkatan sendiri gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak mau traveling kan kita akan ada anggarannya ya, ada bendaharanya sendiri, anggarannya sendiri gitu, akan keluar berapa, terus nanti dibagi jumlah orang angkatan yang mau ikut untuk KKL itu. Nah, jadi kayak gitu sistemnya untuk KKL gitu. Tapi biasanya ya sekitar kisaran mungkin 500.000 sampai berapa ya, tergantung jaraknya juga, tergantung banget sih, itu sangat relatif gitu. Bahkan untuk misal mau KKL di Jogja juga ya pasti itu menyesuaikan biayanya juga menjadi lebih murah harusnya ya kalau misalkan juga di daerah sekitar dekat UGM gitu kan. Nah, kalau di samping itu seperti peralatan dan sebagainya, kalau untuk KKL 1 sendiri yang kemarin aku kebetulan offline ya sebelum COVID, itu peralatannya sendiri sudah disediakan oleh para asisten gitu. Jadi atau para dosen ya, kalau nggak salah dulu nggak ada asisten praktikumnya sih. Kalau KKL itu adanya dosen-dosen pembimbingnya gitulah, pembinanya yang mengajarkan kita, yang menjadi tutor kita. Nah, itu ada alat-alatnya sendiri yang sudah dibawa dari laboratorium. Oke, jadi masalah alat mungkin teman-teman nanti bisa lebih sedikit lega ya, karena pas KKL ya hanya menyiapkan biaya transport, kemudian biaya kebutuhan selama di sana, tapi masalah peralatan sudah disediakan oleh kampus. Benar. Kalau masalah software gitu ada nggak sih yang harus dikuasai oleh anak pembangunan wilayah? Oke, ada banget ya teman-teman. Kalau anak PW tuh bisa dibilang kita harus juga bisa menguasai peta gitu, yang tadi aku sudah katakan berkali-kali ya, katakan peta. Oke, jadi skill pemetaan itu penting nih kan untuk anak PW itu sendiri, karena tadi bisa kita dari peta kita bisa merencanakan suatu wilayah gitu kan. Nah, softwarenya pakai apa aja? Banyak sih yang bisa digunakan. Ada Geoda, ada QGIS, ada ArcGIS, terus habis itu biasanya, tapi selain itu juga perlu statistika ya, pakai SPSS, Excel dan sebagainya. Cuma itu biasanya basic. Nah, yang perlu dikuasai itu sebenarnya adalah kartografi atau alias pemetaan itu tadi gitu. Ilmu-ilmunya itu perlu kita pelajari juga, dan emang harus ngelotok banget ya supaya nanti waktu belajar di PW-nya itu jadi lebih mateng gitu. Dan juga selain ada pemetaan, sebenarnya itu semua terangkum di tahun pertama sih. Nanti teman-teman akan tahu sendiri, ada sistem informasi geografis juga sebagai tools untuk belajar di PW, ada kartografi dan penginderaan jauh. Itu seru-seru banget pokoknya teman-teman. Berarti kalau untuk laptop sendiri harus ada standarnya ya Mbak, minimal core berapa gitu? Iya, menunjang itu semua. Iya, benar. Sebaiknya seperti itu gitu. Cuma apa namanya, kalau misalkan speknya lebih bagus kan akan lebih baik ya, karena nggak lemot dan sebagainya. Cuma aku sendiri sebenarnya pengalamanku kemarin aku pakai laptop yang buat ngetik biasa, dan itu alhamdulillah masih bisa sampai bertahan sampai sekarang mau skripsi gitu ya. Padahal udah banyak peta yang diciptakan dari laptop itu gitu. Jadi sebenarnya bukan hambatan juga buat teman-teman yang mungkin belum bisa ganti laptop atau apa namanya belum
atau laptopnya belum sesuai budget dan sebagainya, mungkin ada banyak ya kendala-kendala seperti itu. Seperti aku juga belum bisa ganti laptop dengan segera, jadi ya mungkin bisa mengurangi penyimpanannya aja di di my komputernya itu, dan bisa dialihin ke data D atau data E gitu. Oke, ini dari tadi Mbak Syifa sempat menyinggung kata peta. Aku jadi penasaran, apakah anak pembangunan wilayah ini dituntut untuk harus bisa membuat petanya kah? Atau mungkin tidak harus membuat, tapi yang penting bisa menginterpretasi peta? Iya, sebenarnya untuk mengharuskan itu sendiri aku bingung ya, ada mengharuskan atau enggak ya. Tapi kalau dari dosen sih sering menekankan itu, jadi aku bisa katakan di sini harus ya, berarti ya setidaknya karena emang kita praktikumnya juga disuruh bikin peta, jadi nggak mungkin kan kalau sampai tahun ketiga nggak bisa sama sekali bikin peta, tuh nggak mungkin. At least basicnya tuh harus ada, kita pernah bikin peta, kita bisa bikin peta. Tapi urusan jago atau enggak itu pasti punyanya teman-teman kartografi dan penginderaan jauh yang memang bener-bener expert di bidang peta ya untuk membuat. Nah, yang di sini yang harus kita expert apa dong? Terus ya itu masalah kebijakannya gitu. Jadi interpretasinya seperti apa dan cara kita merumuskan kebijakannya dari peta itu sendiri itu bagaimana. Dan dari kebijakan itu kan sebenarnya juga akan melahirkan peta juga gitu. Seperti salah satu dokumen kebijakan yang dikeluarkan dengan peta juga, dan itu PW banget, itu adalah dokumen RT/RW tadi. Gitu. Oke, kita tadi udah ngebahas masalah akademik, kemudian kita ngebahas masalah prospek kerja gimana dari jurusan PW ini. Selanjutnya aku pengen tanya, sejauh Mbak Syifa berkuliah di PW, apalagi kan sekarang udah masuk ke tahun keempat ya, pernah nggak sih ngerasa atau bahkan untuk saat ini masih ngerasain salah jurusan? Oke, kalau ngerasain salah jurusan sih kalau sekarang tentu udah enggak ya, karena udah semakin matang gitu. Tapi kalau dulu pernah sempat waktu tahun pertama mungkin kaget ya. Kan bayanganku tadi ketika melihat pembangunan wilayah itu tuh kita melihat suatu wilayah, jadi aku kebayangnya tuh langsung dapat materi-materi tentang kota, desa, apa perbedaannya, terus mungkin soal wilayah yang kebencanaan, mungkin kayak gitu-gitulah. Jadi langsung dapat materi yang praktikalnya. Tapi ternyata enggak, di tahun pertama itu kita dapat di dasar-dasar geografi. Jadi bahkan kita bahas tanah, ada materi ilmu tanah, terus ada geologi juga, kita di situ bahas batu-batuan, gimana asalnya, ada kimia-kimiaan di situ. Terus habis itu ada macam-macam, ada teori keruangan, teori pembangunan, itu kalau yang basic PW-nya di situ. Dan teman-teman jurusan lain juga dapat basic PW itu. Dan ya, jadi dasar-dasar geografi justru yang didapetin di tahun pertama, dan itu aku kayak wow, belajarnya kayak geografi banget gitu ya. Tapi emang ternyata setelah tahun kedua aku menyadari bahwa ini emang bukan salah jurusan, tapi emang itu dasar yang harus teman-teman terima, yang harus teman-teman pahami dan kuasai dulu di awal sebelum nanti kita akan belajar tentang wilayah itu sendiri gitu. Jadi ya dari situ akhirnya bisa ngerti kalau emang itu yang dibutuhin gitu. Kalau enggak dikasih itu dulu, nanti ketika tahun keduanya bingung gitu kan. Jadi emang itu penting banget. Jadi emang kalau ngerasa salah jurusan mungkin gak cuma 1-2 orang ya yang ngerasain di awal-awal, karena belum tahu secara pasti apa yang dipelajari. Tapi nanti setelah dinikmatin gitu, ada juga kok, atau bahkan banyak juga kok yang enjoy ternyata. Itu hanya awal-awal aja, nanti akhirnya di semester atas ya tetap menikmati jurusan yang diambil sekarang. Bener banget. Nah, kalau suka dukanya sendiri ambil di jurusan pembangunan wilayah apa tuh Mbak? Oke, tentunya sukanya tuh tadi ketika itu adalah suatu keilmuan yang emang aku suka, aku pengen dan enjoy banget untuk menjalani ini, karena kita bisa jadi banyak tahu gitu tentang wilayah-wilayah, karakteristiknya, potensinya, ancamannya. Kita bisa merencanakan itu juga, kita bisa bereksperimen, berkreasi juga di sini. Terus kalau mungkin soal kuliahnya sendiri, tadi seperti yang sudah aku bilang, kurikulumnya tuh enak banget. Jadi enggak mengukung kita di kegiatan akademik aja untuk ngerjain laporan dan sebagainya gitu. Tapi kita di sini masih memungkinkan banget untuk nggak sekedar pulang terus kuliah pulang ya kupu-kupu, tapi atau kuliah pulang rapat enggak juga, tapi
kita bisa melakukan lebih dari itu gitu, bahkan lebih dari organisasi juga teman-teman pasti bisa gitu loh. Jadi dulu aku sempet kan, jadi ada kuliah, terus aku ikut organisasi di himpunannya, himpunan mahasiswa geografi pembangunan. Jadi nama departemennya itu geografi pembangunan, tapi prodinya pembangunan wilayah, sama aja. Jadi sambil organisasi terus aku kerja juga, jadi banyak hal yang aku lakukan dan itu menurutku masih memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Jadi kalau aku bisa, harusnya teman-teman juga bisa sih gitu. Keren banget, sangat menginspirasi sekali ya Mbak Syifa. Di tengah-tengah kesibukannya di organisasi masih sempat untuk kerja juga, kemudian nilai akademiknya juga bagus banget. Aku mau tanya lagi, kalau versi Mbak Syifa nih, kira-kira ciri-ciri orang atau tipe-tipe orang yang seperti apa sih yang dia cocok untuk masuk ke jurusan pembangunan wilayah? Oke, mungkin tipe orang yang seperti apa? Orang yang mau explore ya, orang yang suka main, jalan-jalan itu bisa. Terus sebenarnya semua orang bisa sih masuk pembangunan wilayah, cuma mungkin kalau misalkan kamu pengen jurusan yang, kalau misalkan kamu masuk jurusan SMA-nya IPA tapi nggak pengen masuk kuliah yang IPA banget, IPA yang semi soshum, itu mungkin PW adalah pilihan yang tepat buat kamu gitu. Karena di sini kita nggak cuma belajar tentang geografi fisik atau elemen avatar gitu ya, air, tanah, api dan udara dan sebagainya, tapi kita di sini juga belajar soal manusia, soal apa yang ada di atas bumi dan gimana cara kita mengelolanya kayak gitu. Terakhir banget, boleh dong Mbak Syifa kasih pesan buat teman-teman semua yang lagi nonton dan yang pengen masuk ke jurusan pembangunan wilayah? Oke, kalau teman-teman pengen banget untuk masuk jurusan pembangunan wilayah, silahkan teman-teman cari informasi sebanyak-banyaknya tentang PW ya. Teman-teman bisa lewat websitenya PW, teman-teman tinggal googling aja pembangunan wilayah UGM, pasti nanti langsung keluar. Atau teman-teman juga bisa tanya di Instagramnya, ada PW_UGM. Terus habis itu juga teman-teman bisa tanya juga di himpunan mahasiswa geografi pembangunan HMGP UGM, itu juga ada. Tinggal DM aja, nanti bakal dijawab kok pertanyaan teman-teman. Dan kita tuh juga ada event yang tahunan, itu akan menjelaskan apa aja yang ada di PW dan gimana prospeknya, yang tadi seputar yang sudah Nikan tanyakan itu akan dijelaskan detail di sana. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen ikut, nanti diikutin aja, siapa tahu nanti eventnya sebentar lagi gitu. Mantap banget. Kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut sama Mbak Syifa, boleh nggak nih? Boleh banget. Instagramnya apa Mbak? @SyifaHN teman-teman. Oke, buat teman-teman mungkin yang masih penasaran lagi atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh banget untuk langsung DM di Instagram Mbak Syifa atau nanti tulis di kolom komentar aja. Nah, thank you banget Mbak Syifa udah berkenan buat cerita-cerita panjang kali lebar terkait pembangunan wilayah. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih juga ya Arah Rencana yang udah mengundang, udah ngajak ngobrol-ngobrol. Semoga sukses selalu. Amin. Begitu juga buat Mbak Syifa ya, sukses selalu buat kuliahnya, lancar, nanti skripsi, kemudian wisuda, dan lancar buat karir dan jangka panjangnya. Amin. Makasih Niken. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan jurusan-jurusan lain, boleh banget silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan ada request jurusan apapun, baik di komentar YouTube ataupun mungkin bisa DM di Instagram Arah Rencana. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube Arah Rencana agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.